SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah yang mulia ini, kami senantiasa mengajak kepada diri kami khususnya dan kepada saudara-saudara sekalian agar kita senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di satu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Satu bulan yang termasuk salah satu dari 4 bulan haram, yang mana di dalam bulan tersebut terdapat salah satu syiar dari agama kita. Salah satu syiar yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam yang terkenal dengan hari Asyura, yang nantinya disunahkan bagi kita untuk berpuasa sunnah. Meningkatkan iman dan takwa di bulan ini merupakan hal yang sangat kita butuhkan, mengingat kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita, sehingga kesempatan yang begitu berharga ini hendaknya kita maksimalkan mumpung kita masih berada di bulan haram, bulan Muharram yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu bentuk fitrah manusia, ketika dia melihat dirinya bergelimang dalam dosa, terjatuh dalam kemaksiatan, berbagai macam keburukan, kesalahan, maka dia merasa malu untuk meminta, merasa malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menganggap dirinya tidak layak untuk memanjatkan doanya kepada Allah Jalla wa Ala. Dari kondisi demikian, maka kita menjumpai ada di antara manusia yang mereka mengambil wasilah, perantara di dalam meminta, di dalam berdoa, di dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara-perantara yang dilarang oleh agama. Ada juga mereka dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala mengambil perantara-perantara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Agama kita, agama Islam yang mulia,
memberikan kepada kita satu jalan keluar, memberikan kepada kita satu aturan, satu syariat untuk bisa memadai bagi hamba-hamba Allah yang barangkali merasakan dalam dirinya adanya rasa malu di dalam meminta kepada Allah, berdoa, beristighfar kepada Allah lantaran dosa dan maksiat yang pernah ia lakukan. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya wasilah. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa yang memiliki makna begitu luas. Kemudian Allah katakan, "Wabtaghu ilaihil wasilah." Dan carilah wasilah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, wasilah ini merupakan satu bentuk dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasannya wasilah merupakan syariat Islam, merupakan perintah Allah, merupakan ibadah yang harus dibangun di atas dalil. Karena ibadah tidak mungkin dikatakan ibadah sampai ada dalil yang tegak yang melandasinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, carilah wasilah, perantara menuju kepadanya Subhanahu wa ta'ala, dan berjuanglah di jalan Allah agar kalian mendapatkan atau menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertolak dari perintah Allah di atas, wabtaghu ilaihil wasilah, maka kita jumpai para ulama kita membahas perkara wasilah ini dengan begitu detailnya dan mendalamnya. Dan secara umum wasilah tidak keluar dari dua kategori. Apa itu at-tawassulu al-mamnu'? Yang pertama, yang kedua adalah at-tawassulu al-masyru'. Yang pertama tawassul, mencari wasilah yang dilarang oleh agama. Karena seperti yang kita katakan, ketika Allah mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, maka kata wasilah, tawassul ini merupakan perintah agama, merupakan syariat Allah, merupakan ibadah, dan ibadah membutuhkan dalil. Sehingga setiap wasilah, setiap tawassul yang tidak dibangun di atas dalil, itu termasuk tawassul yang dilarang, at-tawassulul mamnu'. Sedangkan yang kedua adalah at-tawassulul masyru', tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan apa maknanya? At-taqarrubu ila Allah bi'ibadati wa ta'atih wa ittiba'i rasulihi bikulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan kepadanya, dengan beribadah kepadanya, mengikuti Nabi dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang Allah cintai dan ridhai. Dan ini membutuhkan dalil. Karena tidak setiap perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali membutuhkan adanya penjelas, adanya dalil yang menunjukkannya, yang menganjurkannya, yang memerintahkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
berbicara tentang tawassul yang disyariatkan, at-tawassulul masyru', maka ini tidak keluar dari 3 jenis, 3 bentuk. Yang pertama adalah seorang hamba, dia bertawassul dengan nama, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi, yang dituntunkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, asma'ul husna, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut yang di dalamnya mengandung sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menuntunkan kepada kita, bahkan mencontohkan di antara ucapan beliau, a'udzu bi'izzatika an tudillani. Aku berlindung kepada izzatuka ya Allah, kemahagagahan engkau, dari engkau menyesatkan diriku. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya Allah, aku berlindung kepada engkau, berlindung dengan perantara ridhamu dari kemarahanmu. Yang kedua adalah at-tawassul dengan amal saleh. Dikatakan amal saleh karena dia dibangun di atas dalil. Sebagus apapun amal, selama tidak ada dalil yang melandasinya, itu bukan amal saleh namanya. Sebesar apapun, semeriah apapun, sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, selama tidak berlandaskan dalil, bukan termasuk amal saleh. Karena amal saleh syaratnya harus dibangun di atas dalil. Dan amal-amal saleh inilah yang disyariatkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali dalil-dalil dalam masalah ini dari hadis-hadis yang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang ketiga adalah at-tawassul, bertawassul bidu'ail mu'min, dengan doanya orang mukmin. Kita kuatkan yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal dunia. Dan itu pun bertebaran dalil dalam masalah ini. Di antaranya bagaimana para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah sepeninggal Nabi bertawassul dengan paman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan kesepakatan mereka para sahabat akan bolehnya bertawassul dengan doanya orang mukmin yang masih hidup. 3 bentuk tawassul yang disyariatkan oleh agama kita. Jika kita ingin bertawassul kepada Allah, maka hendaknya jangan sampai keluar dari 3 bentuk tawassul ini. Bertawassul dengan nama atau sifat Allah, bertawassul dengan amal saleh, dan bertawassul dengan doanya seorang mukmin yang masih hidup. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Adapun tawassul al-mamnu', tawassul yang dilarang, ini tidak keluar dari apa yang Allah isyaratkan dari ayat yang mulia ketika Allah mengatakan
ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang murni, agama yang ikhlas, yang dibangun di atas tauhid, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, walladzina ittakhadhu min dunih, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai ilah, Tuhan, pelindung yang mereka mintai. Apa kata Allah? Dengan menukilkan keyakinan orang-orang musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, orang-orang ini. Siapa yang dimaksud? Mereka berhala. Siapa berhala? Orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Mana abuduhum, kata mereka, kami tidak beribadah, tidak berdoa, tidak meminta kepada mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Akidah mereka, keyakinan orang-orang musyrikin pada waktu itu, yang mana mereka beranggapan bahwasannya orang-orang ini yang sudah meninggal dunia ini, di kalangan orang-orang saleh, bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menyampaikan kemauan mereka, permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita amati lanjutan ayat di atas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana anggapan mereka orang-orang musyrikin, Allah katakan di penghujung ayat, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara apa yang mereka perselisihkan. Kemudian Allah lanjutkan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan beri hidayah kepada orang-orang yang berdusta dan orang-orang yang ingkar kepadanya. Kata para ulama, hukum ini menunjukkan bagaimana orang musyrikin dahulu berdusta atas nama agama. Apa dustanya? Anggapan mereka bahwasannya orang yang sudah meninggal dunia ini dari kalangan orang saleh bisa mendekatkan mereka dengan Allah. Dusta itu. Tidak demikian kata Allah. Yang kedua, Allah memberikan hukum kepada mereka akan kekufurannya. Kenapa? Karena tawassul yang mereka lakukan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ma'asyiral muslimin, para ulama mengatakan bahwasanya tawassul al-mamnu', tawassul yang dilarang, tidak keluar dari kategori syirkun akbar dan juga tawassul bid'i, yaitu tawassul yang diadakan dalam Islam yang tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tawassul syirki, tawassul yang hukumnya syirik kepada Allah, tatkala seorang berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, menjadikan mereka sebagai wasilah di dalam meminta kepada Allah. Atau ketika seorang dia meminta kepada Allah dengan perantara zatnya seseorang, apakah yang sudah meninggal dunia ataukah belum, atau meminta kepada Allah dengan perantara kedudukan atau jabatan tertentu, maka ini termasuk tawassul bid'i, tawassul yang dibuat-buat, tidak dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita bertawassul,
hendaknya kita membangunnya di atas ilmu. Karena tidak mungkin seorang di dalam bertawassul kepada Allah yang ia harapkan terkabulnya permintaan dia itu akan bisa terwujud kecuali dia harus melaluinya dengan cara yang syar'i. Oleh karena itu hendaknya kita betul-betul melihat di tempat mana kita bertawassul. Apakah kita menginjakkan kaki kita di tempat-tempat yang termasuk tawassul al-mamnu' yang dilarang oleh agama? Maka jika demikian segera kita tinggalkan itu semua, karena ini akan mendatangkan bala, mendatangkan dosa bagi kita, bukan mendatangkan ridha, cinta ataukah pengabulan dari permintaan kita. Tidak. Kita kembali kepada tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita kembali kepada apa yang sudah disampaikan oleh para ulama dari kaidah-kaidah dalam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul dengan nama dan sifat Allah, tawassul dengan amal-amal saleh, dan tawassul dengan doa seorang mukmin yang saleh yang masih hidup. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu 'alaihi taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.